PA212 tentunya pada masa amanah 3 bulan pertama prioritasnya adalah kami membangun bagaimana soliditas, loyalitas, integritas, dan juga disiplin serta tanggung jawab di internal kepengurusan di seluruh lapisan, dari mulai tingkat DTN sampai juga DTP, DTK, Korcam, Korlur sampai ke tingkat ke luar negeri yaitu DTLN. Setelah itu tentunya secara simultan kita juga menyampaikan kepada semua kepengurusan yang ada untuk betul-betul fokus serius menggeluti beberapa program prioritas sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Seperti saya kasih contoh misalnya di bidang jaringan untuk menginventarisir jaringan-jaringan yang ada dari mulai Ormas, DKM, Ponpes dan juga lain sebagainya untuk dieratkan, dikuatkan karena jargon kita adalah sebagai perekat, penguat, elemen masyarakat dan umat. Dan juga kita membangun ketahanan sosial lewat gerakan ekonomi, gerakan keilmuan dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan salah satu program prioritasnya adalah yaitu di bidang advokasi dan hukum yang ditangani oleh bidang pertahanan, yaitu untuk membela agama dan negara, sehingga kita akan Insyaallah pengurus Inti 2022. Takbir, 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 sallu ala nabi. Kemudian bendera perjuangan yang sudah dirintis oleh ketua umum pertama dan selamat marik selama 5 tahun. Estafet tuntutan biji diserahkan ke Kiai Abdul Qadir LC. Lagi 212. 212. Tangannya berdua. Tongkat taruh dulu, tongkat. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Mabruk. Saya sebelumnya menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini betul-betul musibah buat saya, ujian buat saya. Tapi memang sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan dalam sambutan, di bawah komando pembina tunggal kami Al-Habib Muhammad Rizki bin Husain bin Syihab, kita bangun yakni sebuah kultur pendidikan keorganisasian yang memang harus terus regenerasi ini terus berjalan. Nah, ada pun terkait program prioritas ke depan PA212 tentunya pada masa amanah 3 bulan pertama prioritasnya adalah kami membangun bagaimana soliditas, loyalitas, integritas, dan juga disiplin serta tanggung jawab di internal kepengurusan di seluruh lapisan, dari mulai tingkat DTN sampai juga DTP, DTK, Korcam, Korlur sampai ke tingkat ke luar negeri yaitu DTLN. Setelah itu tentunya secara simultan kita juga menyampaikan kepada semua kepengurusan yang ada untuk betul-betul fokus serius menggeluti beberapa program prioritas sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Seperti saya kasih contoh misalnya di bidang jaringan untuk menginventarisir jaringan-jaringan yang ada dari mulai Ormas, DKM, Ponpes dan juga lain sebagainya untuk dieratkan, dikuatkan karena jargon kita adalah sebagai perekat, penguat, elemen masyarakat dan umat. Dan juga kita membangun ketahanan sosial lewat gerakan ekonomi, gerakan keilmuan dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan salah satu program prioritasnya adalah yaitu di bidang advokasi dan hukum yang ditangani oleh bidang pertahanan, yaitu untuk membela agama dan negara, sehingga kita akan betul-betul serius menangani para penista agama, para penoda agama, agama manapun, sehingga kita tidak akan pernah bisa mentolerir siapapun yang coba-coba menista dan menoda agama sesuai dengan ayat-ayat suci dan juga ayat-ayat konstitusi dalam konteks yaitu UUD 45 dan juga Pancasila. Jaringan kita berapa sekarang Kiai? Jumlah DTK dan sebagainya itu? DTK yang ada sekarang sejak saya jadi ketua bidang organisasi dulu itu adalah 208 kabupaten kota se-Indonesia.
Nah, yang ada kita akan bina terlebih dahulu, yang belum ada kita ekspansikan agar memang kita memenuhi lebih daripada setengah dari seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kiai, terkait isu penundaan pemilu, mungkinkah DTMPA 212 juga ikut mengomentari? Sudah barang Isu-isu tentu, nasional, Kiai. sudah barang tentu isu-isu nasional. Karena tadi itu jargon kita itu adalah perekat umat dan masyarakat, pembela agama dan negara. Tentunya ironis sekali kalau PA 212 a priori tentang masalah yang terkait isu kekinian, yang terkait masa depan agama, apalagi bangsa dan negara. Pasti kita akan menyampaikan konsen, perhatian ya tentunya. Juga isu anti Islamofobia, Kiai. Di sebelah ada ormas yang udah bikin anti Islamofobia. Itu termasuk itu. Bikin juga nggak, Kiai? Termasuk itu, kita akan tangani dengan serius ya. Adapun nanti dalam bentuknya tentunya seperti apa, tentunya itu butuh sebuah musyawarah, karena musyawarah ini adalah hakim tertinggi di organisasi kami. Jadi tidak personal, tapi musyawarah ini adalah merupakan hakim tertinggi, sehingga kita akan sampaikan nanti langkah-langkah taktis dan strategis penanganan tersebut, karena sangat miris sekali ada Islamofobia dan lain sebagainya. Kiai, terkait ini kan udah menjelang tahun politik ya. Tahun 2024 sendiri dari PA 212 sudah memiliki rencana atau ancang-ancang ini seperti apa, Kiai? Kalau persaudaraan alumni 212 sekali lagi sesuai dengan jargon yang ada, yang saya sampaikan tadi dari awal bahwa PA 212 adalah perekat umat, masyarakat, dan juga pembela agama dan negara. Tentunya kita tidak akan terlalu masuk ke dalam pagar politik praktis, tetapi lebih kita merekatkan semua elemen anak-anak bangsa sesuai dengan pilihan yang kita sampaikan. Nanti ada pendelegasian lah ke calon-calon anggota dewan dari lintas partai yang tentu satu visi misi juang dengan kita, tanpa PA 212 sendiri masuk ke dalam pagar politik praktis. Paham jelas ya? Kiai, terkait yang Menteri Agama tadi, Menakeyakun, apakah PA 212 akan terus turun ke jalan sampai ada pergantian dari Presiden atau tindak tegas dari pihak kepolisian? Kita tidak akan terjebak nama seseorang. Kita tidak akan terjebak dengan seseorang yang menurut guru-guru kami di Majelis Syuro itu adalah sudah sah untuk menjadi penista, kategori penoda agama. Siapapun, kita tidak akan berhenti. Karena berjuang itu tidak ditilai dari hasil, tapi berjuang itu dinilai dari proses. Kita manakala istiqomah itu adalah keberhasilan, manakala kita berhenti itu adalah kegagalan. Jadi kita tidak akan pernah berhenti, dan tidak akan pernah mentoleransi siapapun. Kita tidak akan terjebak dengan nama, dengan lain sebagainya. Sehingga hari ini fulan, besok fulan, dari manapun, maka sesuai dengan jargon tadi bahwa PA 212 akan hadir menjadi sebuah pembela agama dan juga pembela negara. Tentunya kenapa disematkan antara pembela agama dan pembela negara, bahwa dasar kita punya dua, salah satunya adalah dasar keagamaan yaitu ayat suci, dasar kebangsaan adalah ayat-ayat konstitusi yang terlepas daripada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang otentik dan orisinal. Artinya sikap itu akan sama terhadap pendeta Saifuddin Ibrahim? Siapapun, kita tidak akan terjebak dengan nama atau siapapun. Kita akan terus berjuang. Sudah ya, cukup semuanya? Baik, itu saja. Terima kasih, Kiai.